Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pondok Ikro. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas pengertian daripada idgham bila guna. Di video sebelumnya kita sudah membahas idgham biguna, dan kali ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari idgham bila guna. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Perhatikan pengertian idgham, yaitu memasukkan suara huruf atau memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang keduanya. Itu pengertian idgham ya. Nah, kenapa bila guna? Jadi memasukkan suara huruf yang pertama ke huruf yang keduanya itu secara tidak didengungkan ya. Beda yang video sebelumnya ya. Kalau di video sebelumnya kita membahas idgham biguna, yaitu memasukkan satu huruf ke huruf yang keduanya itu dengan secara dengung. Nah, kalau kali ini tidak ada dengung ya. Nah, selanjutnya huruf idgham bila guna yaitu ada dua. Yang pertama huruf ro dan yang kedua huruf lam. Nah, bagaimana pengertiannya? Baik. Pengertian idgham bila guna, bila mana ada nun sukun, seperti ini ya, nun sukun atau nun mati ya. Bila mana ada nun sukun atau tanwin, baik itu tanwin patah tain, tanwin kasrotain, maupun tanwin domatain. Nah, lalu berhadapan atau di depannya itu adalah salah satu daripada huruf idgham bila guna yang dua, baik itu berhadapan dengan huruf ro maupun berhadapan dengan huruf lam. Nah, maka itu dihukumi idgham bila guna. Dan cara membaca nun sukun atau tanwin tersebut itu harus dimasukkan langsung ke huruf ro atau huruf lamnya secara tidak didengungkan ya. Seperti itu. Nah, baik, sekarang kita ke contohnya ya. Jadi yang pertama kita membahas contoh nun sukun ya. Baik, contoh yang pertama kita bacakan dulu. Mirrabbihim. Nah, perhatikan ada nun sukun sama ya, seperti ini, nun sukun. Lalu di depannya adalah merupakan salah satu daripada huruf idgham bila guna, yaitu huruf ro di sini ya. Nah, maka cara membaca nun sukun di sini itu harus dimasukkan langsung ke huruf ro yang ada di depannya dengan cara tidak didengungkan, karena ini idgham bila guna ya. Jadi cara membacanya mirrabbihim. Jadi bukan dibaca min rabbihim, tetapi dimasukkan nun sukunnya ke huruf ro-nya ya. Mirrabbihim, seperti itu. Dengan tidak ada dengung ya. Baik, contoh yang kedua kita bacakan dulu milladun hakim. Nah, yang kita perhatikan di sini ada nun sukun atau nun mati ya. Lalu berhadapan dengan salah satu daripada huruf idgham bila guna. Nah, di sini masuk ke lam ya. Nah, maka suara nun sukun di sini itu harus diidghamkan langsung ke huruf lamnya yang ada di depan ya. Jadi cara membacanya milladun hakim. Jadi bukan dibaca min ya. Jadi bukan dizahirkan, bukan dibaca min ladun hakim, tetapi milladun hakim langsung diidghamkan ke huruf lam ya. Nah, contoh berikutnya ini adalah contoh tanwin ya. Pertama kita bahas contoh tanwin patah tain ya. Kita bacakan dulu hudal lil muttaqin. Nah, perhatikan di sini ada tanwin patah tain sama seperti ini ya. Tanwin patah tain di atas dal ya. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham bila guna. Nah, di sini berhadapan dengan huruf lam. Seperti ini ya. Nah, ini maka bacaan di sini dihukumi idgham bila guna. Dan cara membaca tanwin yang di atas dal ini itu harus dimasukkan ke huruf lam yang ada di depannya. Jadi cara membacanya hudal lil muttaqin ya. Jadi bukan dibaca hudan lil muttaqin, tetapi suara tanwin di sini harus dimasukkan ke huruf lam yang ada di depannya secara tidak dengung ya. Hudal lil muttaqin, seperti itu. Baik, contoh berikutnya Ghafurur Rahim.
Nah, perhatikan di sini ada tanwin dhammah hatain seperti ini ya. Tanwin dhammah hatain yang di atas ro ya. Nah, lalu di depannya ada huruf salah satu daripada huruf idgham bila gunah ya. Di sini masuk ke huruf ro. Nah, maka cara membaca tanwin yang di atas ro ini itu harus dimasukkan langsung ke huruf ro yang ada di depannya ya. Jadi cara membacanya Ghafurur Rahim. Jadi bukan dibaca Ghafurun Rahim ya, tetapi diidghamkan atau dimasukkan ke huruf ro-nya seperti itu ya. Baik, contoh berikutnya kita bacakan dulu. Fi 'ishatir radiyah. Nah, yang kita perhatikan di sini ada tanwin kasroh tain seperti ini ya. Tanwin kasroh tain yang di bawah tak marbutoh ya, seperti ini. Nah, lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham bila guna. Di sini berhadapan dengan huruf ro. Nah, maka di bacaan di sini itu dinamakan idgham bila guna. Cara membaca tanwin yang di bawah ta ini itu harus dimasukkan langsung ke huruf ro yang ada di depannya. Jadi cara membacanya fi 'ishatir radiyah. Jadi bukan dibaca 'ishatin radiyah, tetapi suara tanwin di sini harus dimasukkan ke huruf ro ya. Fi 'ishatir radiyah seperti itu. Contoh berikutnya, yauma idzil lil mukadzibin. Nah, perhatikan di sini ada tanwin kasroh tain seperti ini ya, yang di bawah zal. Tanwin kasroh tain lalu berhadapan dengan huruf lam yang merupakan salah satu daripada huruf idgham bila guna, lam ya. Nah, maka cara membaca tanwin di sini itu harus dimasukkan langsung ke huruf lamnya ya. Jadi cara membacanya yauma idzil lil mukadzibin. Jadi bukan dibaca yauma idzin ya, tetapi yauma idzil lil mukadzibin. Contoh yang terakhir, zikrul lil alamin. Nah, perhatikan di sini ada tanwin dhammah tain seperti ini ya. Tanwin dhammah tain yang di atas ro ya, lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham bila guna. Di sini berhadapan dengan huruf lam ya. Nah, maka suara tanwin yang di atas ro ini itu harus dimasukkan langsung ke huruf lam ya, diidghamkan ke huruf lam ya. Jadi cara membacanya zikrul lil alamin. Jadi bukan dibaca zikrun lil alamin, bukan seperti itu ya. Tetapi suara tanwin yang di atas ro ini itu harus dimasukkan langsung ke huruf lamnya. Zikrul lil alamin seperti itu. Nah, baik sahabat semuanya, jadi kesimpulannya cara membaca idgham bila gunah itu suara nun sukun dan tanwinnya itu harus dimasukkan ke huruf idgham bila gunahnya yang dua itu ya, baik itu dimasukkan ke huruf ro maupun dimasukkan ke huruf lam ya, dengan secara tidak digunakan ya, seperti itu. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.